Aisyah membuka pintu kamar asrama dengan tangan gemetar, surat di tangannya robek setengah, kata-kata "kamu bukan bagian dari keluarga ini" lagi terbaca jelas di bawah cahaya redup lampu neon. Air mata mengalir deras saat ia menyadari bahwa coming out sebagai lesbian telah menghancurkan segalanya, termasuk dukungan dari keluarga angkatnya yang selama ini menjadi satu-satunya sandaran. Malam itu, di tengah hujan deras Jakarta, Aisyah memutuskan untuk melarikan diri, tapi kemana? Ia tak punya siapa-siapa lagi. Aisyah lahir di sebuah desa kecil di pinggiran Surabaya, tapi ingatannya tentang masa kecil hanyalah kabut samar. Ia ditemukan di depan panti asuhan saat berusia 3 tahun, dengan hanya sebuah selimut lusuh dan nama yang tertulis di secari kertas, Aisyah. Tak ada petunjuk lain, tak ada orang tua yang datang mencari. Panti asuhan itu menjadi rumahnya selama 10 tahun, di mana ia belajar bertahan hidup di antara anak-anak yatim piatu lainnya. Guru-guru di sana baik hati, tapi Aisyah selalu merasa ada lubang di hatinya, pertanyaan yang tak pernah terjawab, mengapa aku ditinggalkan? Ketika berusia 13 tahun, sebuah keluarga kaya dari Jakarta datang dan mengadopsinya. Bapak dan Ibu Rahman, pasangan pengusaha sukses, melihat Aisyah sebagai anak yang cerdas dan cantik, sempurna untuk melengkapi keluarga mereka yang tak punya anak biologis. Mereka membawanya ke ibu kota, memberinya pendidikan terbaik, dan memperlakukannya seperti putri kandung. Aisyah bersyukur, tapi di balik senyumnya, ia merasa seperti orang asing di rumah mewah itu. Kamu sekarang bagian dari kami, kata Ibu Rahman seringkali, tapi Aisyah tahu, darah tak bisa bohong. Di SMA elit di Jakarta Selatan, Aisyah bertemu dengan Rina untuk pertama kalinya. Rina adalah gadis tomboy dengan rambut pendek dan senyum nakal, selalu menjadi pusat perhatian di kelas seni. Mereka bertemu saat proyek kelompok, dan sejak itu, Aisyah merasakan sesuatu yang aneh. Bukan persahabatan biasa, tapi getaran yang membuat hatinya berdegup kencang setiap Rina menyentuh tangannya secara tak sengaja. Aisyah mencoba menyangkal, tapi di malam-malam sunyi, ia bermimpi tentang Rina, tentang pelukan yang hangat dan ciuman yang lembut. Indonesia bukan tempat yang ramah bagi orang seperti mereka. Di sekolah, gosip tentang anak-anak aneh sering terdengar, dan Aisyah tahu betapa masyarakat memandang rendah hubungan sesama jenis. Agama, keluarga, norma sosial, semuanya menekan. Tapi cinta tak peduli aturan. Suatu hari, di taman sekolah, Rina mengakui perasaannya. Aku suka kamu, Aisyah. Lebih dari teman. Kata-kata itu seperti petir, menyambar hati Aisyah yang selama ini terkunci. Mereka mulai bertemu diam-diam, mencuri waktu di kai-kai kecil atau di atap gedung sekolah, berbagi rahasia dan mimpi. Tapi rahasia tak bisa selamanya tersembunyi. Ibu Rahman menemukan pesan-pesan di ponsel Aisyah, dan malam itu menjadi neraka. Apa ini? Kamu lesbian, teriak Ibu Rahman, wajahnya memerah karena marah dan kecewa. Bapak Rahman diam saja, tapi matanya penuh penolakan. Mereka bilang Aisyah telah menodai nama keluarga, bahwa ini dosa besar, bahwa ia harus berubah atau pergi. Aisyah menangis, memohon pengertian, tapi sia-sia. Kami adopsi kamu untuk masa depan yang baik, bukan ini, kata Bapak Rahman dingin. Aisyah pergi malam itu juga, dengan tas kecil berisi pakaian dan sedikit uang tabungan. Ia menghubungi Rina, yang langsung datang menjemput dengan motor tua miliknya. Mereka menginap di kos-kosan murah di pinggiran Jakarta, saling menghibur di tengah ketakutan. Kita akan baik-baik saja, bisik Rina, tapi Aisyah tahu, ini baru awal dari badai. Bagaimana ia bisa bertahan tanpa dukungan keluarga? Kuliahnya di Universitas Negeri bergengsi terancam, karena biaya ditanggung oleh orang tua angkatnya. Pagi harinya, Aisyah membaca iklan lowongan magang di koran bekas.
Sebuah perusahaan besar di bidang properti mencari mahasiswa semester akhir untuk program internship. Nama perusahaan itu Rahman Group. Tunggu, itu nama keluarga angkatnya. Tapi bukan, Rahman Group milik seorang pengusaha terkenal, Bapak Ahmad Rahman, yang kebetulan nama belakangnya sama. Aisyah tertawa getir, mungkin ini pertanda. Ia melamar dan secara mengejutkan diterima. Ini kesempatan baru, pikirnya. Hari pertama magang, Aisyah nerous. Kantor megah di kawasan Sudirman, penuh karyawan sibuk. Ia ditugaskan di divisi marketing, di bawah pengawasan seorang manajer wanita tegas bernama Bu Siti. Tapi saat meeting pertama, Aisyah melihat wajah yang familiar di oto dinding, Bapak Ahmad Rahman, pendiri perusahaan. Matanya mirip sekali dengan matanya sendiri. Aisyah menggelengkan kepala, menganggapnya khayalan. Fokus saja pada kerja, ia butuh uang untuk bertahan. Rina mendukung keputusan Aisyah, tapi hubungan mereka mulai retak. Rina ingin Aisyah come out lebih terbuka, bergabung dengan komunitas di Jakarta, tapi Aisyah takut. Kita harus hati-hati, Rin. Masyarakat belum siap. Pertengkaran kecil mulai sering terjadi, dan Aisyah merasa semakin sendirian. Di kantor, ia bertemu dengan karyawan lain, termasuk seorang wanita cantik bernama Lina, yang sepertinya memahami perjuangannya. Lina sering mengajak ngobrol, dan Aisyah merasa nyaman, tapi ia setia pada Rina. Suatu hari, Bu Siti memanggil Aisyah ke ruangannya. Kamu mirip sekali dengan seseorang yang kukenal dulu, katanya sambil tersenyum misterius. Aisyah bertanya-tanya, tapi tak berani tanya lebih lanjut. Malam itu, ia bermimpi tentang masa kecilnya, tentang seorang pria yang meninggalkannya di panti asuhan. Bangun dengan keringat dingin, Aisyah memutuskan untuk mencari tahu asal-usulnya. Ia menghubungi panti asuhan lama, tapi catatan lama hilang. Hanya satu petunjuk, nama ayahnya mungkin Ahmad. Ketegangan meningkat saat Aisyah mendengar gosip di kantor. Bapak Ahmad punya anak hilang, katanya, ditinggalkan karena skandal keluarga. Hati Aisyah berdegup kencang. Apakah mungkin? Ia mulai mengamati Bapak Ahmad dari jauh, melihat kemiripan isik yang tak bisa diabaikan. Tapi bagaimana? Mengapa ditinggalkan? Dan kenapa sekarang, setelah coming out, ia justru berada di sini? Rina marah besar saat tahu Aisyah magang di sana. Kamu gila. Itu keluarga angkatmu kan? Aisyah jelaskan bukan, tapi Rina curiga. Kamu sembunyikan sesuatu dari aku. Pertengkaran itu berakhir dengan Rina pergi, meninggalkan Aisyah sendirian lagi. Di tengah kesedihan, Aisyah memutuskan untuk mendekati Bapak Ahmad, mencari kebenaran. Tapi apa harga yang harus dibayar? Pagi di kantor Rahman Group selalu sibuk, tapi bagi Aisyah, setiap hari seperti teka-teki yang semakin rumit. Ia duduk di meja kerjanya, menatap layar komputer sambil memikirkan mimpi semalam. Wajah Bapak Ahmad muncul lagi, dengan senyum yang hangat tapi penuh rahasia. Aisyah menggelengkan kepala, mencoba fokus pada tugas, menyusun proposal marketing untuk proyek apartemen baru di Bogor. Tapi pikirannya melayang ke Rina, yang tak menjawab telepon sejak pertengkaran kemarin. Lina mendekat dengan secangkir kopi. Kamu kelihatan capek, sis. Ada masalah? Lina dengan rambut panjang bergelombang dan mata cerdas, selalu peka. Mereka sudah berteman dekat selama 2 minggu magang. Aisyah ragu, tapi akhirnya curhat sedikit. Hubungan aku lagi rumit. Lina mengangguk pengertian. Aku paham. Aku juga pernah di posisi itu. Kata-kata Lina membuat Aisyah penasaran. Apakah Lina juga seperti dirinya? Tapi ia tak berani tanya langsung, takut salah.
Siang itu, Bu Siti memanggil Aisyah ke ruang meeting. Bapak Ahmad ingin bertemu kamu. Hati Aisyah berhenti sejenak. Mengapa? Ia masuk ke ruang eksekutif, tangan dingin. Bapak Ahmad duduk di belakang meja besar, wajahnya ramah. Aisyah, duduklah. Aku dengar kamu mahasiswa pintar dari UI. Percakapan ringan, tapi mata Bapak Ahmad menatapnya intens. Kamu mirip sekali dengan seseorang. Aisyah menelan ludah. Siapa, Pak? Bapak Ahmad diam sejenak, lalu cerita. Dulu aku punya anak perempuan. Tapi karena kesalahan masa muda, aku harus meninggalkannya. Mata Aisyah melebar. Meninggalkan di mana? Panti asuhan di Surabaya. Dunia Aisyah berputar. Ini tak mungkin. Ia bangun berdiri, apa aku? Bapak Ahmad mengangguk pelan. Aku curiga sejak melihat cemu. Nama, tanggal lahir. Semuanya cocok. Kebenaran itu seperti pukulan. Aisyah adalah anak biologis Bapak Ahmad, ditinggalkan karena ia lahir dari hubungan di luar nikah dengan seorang wanita yang tak diterima keluarga. Bapak Ahmad menikah kemudian dengan wanita lain, membangun kerajaan bisnis, tapi tak pernah lupa anaknya. Aku mencari kamu bertahun-tahun, katanya dengan suara bergetar. Aisyah marah. Mengapa sekarang? Setelah aku ditinggalkan seperti sampah. Pertemuan itu berakhir dengan air mata. Aisyah pergi, pikirannya kacau. Ia menghubungi Rina, tapi masih tak diangkat. Malam itu, ia bertemu Lina di kai dekat kantor. Lina mendengarkan cerita Aisyah, memeluknya. Kamu kuat, sis. Jangan biarkan masa lalu hancurkanmu. Pelukan itu terasa hangat, tapi Aisyah merasa bersalah. Rina adalah cintanya, tapi Lina. Ada sesuatu. Keesokan harinya, Rina muncul di depan kosan Aisyah. Ma, aku oret. Mereka berdamai, tapi Rina curiga tentang Lina. Dia siapa? Kenapa kamu sering cerita tentang dia? Aisyah jelaskan sebagai teman, tapi Rina tak puas. Kamu lesbian, sis. Jangan bohongi dirimu sendiri. Kata-kata itu menyakitkan, karena Aisyah memang merasakan tarikan ke Lina, tapi ia tolak. Aku setia padamu. Di kantor, Bapak Ahmad mendekati Aisyah lagi, menawarkan bantuan. Kamu bisa tinggal di rumahku. Aku akan urus semuanya. Tapi Aisyah tahu keluarga Bapak Ahmad konservatif. Istri dan anak-anaknya tak tahu tentang dirinya. Apa mereka akan terima aku, Pak? Apalagi aku. Berbeda. Bapak Ahmad diam, ia tahu tentang coming out Aisyah dari gosip keluarga angkat. Kita bisa sembunyikan itu. Penolakan itu membuat Aisyah marah. Sembunyikan. Aku tak mau hidup bohong lagi. Ia memilih tetap mandiri, tapi tekanan meningkat. Rina ingin pindah bersama, tapi Aisyah ragu, takut komitmen. Lina mengajak Aisyah ke acara komunitas rahasia di Jakarta, di mana ia bertemu orang-orang seperti dirinya. Di sana, Aisyah merasa bebas untuk pertama kalinya, tapi juga takut ditangkap polisi atau dicela masyarakat. Suatu malam, Rina menemukan pesan dari Lina di ponsel Aisyah. Kamu selingkuh, tuduh Rina. Aisyah bantah, tapi pertengkaran hebat terjadi. Rina pergi, mengatakan putus. Aisyah hancur, tapi di tengah kesedihan, ia hubungi Lina. Aku butuh teman. Lina datang, dan malam itu mereka berciuman. Aisyah merasa bersalah, tapi juga hidup. Pagi harinya, Bapak Ahmad memanggil Aisyah. Aku tahu tentang hidupmu. Kalau mau kembali ke keluarga, kamu harus berubah. Ultimatum itu membuat Aisyah memilih keluarga atau identitasnya. Ia tolak, tapi Bapak Ahmad ancam hentikan magangnya.
Aisyah terpojok. Apa yang harus dilakukan? Di komunitas, Lina cerita tentang pengalamannya, dikeluarkan dari rumah karena lesbian, tapi sekarang bahagia. Kamu harus pilih dirimu sendiri. Aisyah terinspirasi tapi takut. Rina hubungi lagi, minta maaf, tapi Aisyah ragu. Apakah ini pengkhianatan? Ketegangan memuncak saat Aisyah mendengar bahwa keluarga angkatnya hubungi Bapak Ahmad. Mereka tahu rahasia. Konfrontasi besar menanti. Hujan deras mengguyur Jakarta, seolah mencerminkan kekacauan di hati Aisyah. Ia berdiri di depan rumah mewah Bapak Ahmad di kawasan Elite Menteng, tangan mengetuk pintu dengan ragu. Di dalam, keluarga berkumpul, istri Bapak Ahmad, Bu Ratna, dan dua anak mereka, kakak laki-laki dan adik perempuan. Bapak Ahmad telah mengundang Aisyah untuk makan malam, untuk memperkenalkanmu sebagai saudara hilang. Suasana tegang sejak awal. Bu Ratna menatap Aisyah dengan curiga. Jadi kamu anak haram suamiku, kata-katanya tajam seperti pisau. Aisyah terdiam, tapi Bapak Ahmad membelah. Dia anakku, Ratna. Kita harus terima. Anak-anak mereka diam, tapi mata mereka penuh pertanyaan. Makan malam berlangsung dingin, penuh pembicaraan basa-basi. Aisyah merasa seperti intrusi, orang asing di tengah keluarga sempurna. Setelah makan, Bu Ratna tarik Aisyah ke samping. Aku tahu tentangmu. Lesbian, kan? Jangan bawa aib ke keluarga ini. Aisyah syok. Bagaimana ia tahu? Ternyata keluarga angkat telah hubungi mereka, menceritakan semuanya. Kalau mau tinggal di sini, kamu harus nikah dengan pria, berubah. Aisyah marah. Aku tak bisa ubah siapa aku. Pertengkaran meledak. Bapak Ahmad mencoba mediasi, tapi Bu Ratna ngotot. Pilih Ahmad, dia atau kami. Bapak Ahmad terpojok, akhirnya bilang, Aisyah, ma. Keluarga ini tak bisa terima. Aisyah pergi dengan hati hancur, merasa ditinggalkan lagi. Di jalan, ia menangis, menghubungi Lina. Aku sendirian lagi. Lina ajak Aisyah ke apartemennya, di mana mereka bicara panjang. Lina cerita tentang perjuangannya melawan masyarakat Indonesia yang homofobik. Di sini, seperti kita harus sembunyi, tapi kita punya hak hidup. Mereka semakin dekat, dan Aisyah akui perasaannya. Aku suka kamu, Lin. Mereka bersama malam itu, tapi tanpa melewati batas, hanya saling dukung. Keesokan harinya, di kantor, Aisyah dipecat. Ma, tapi situasi rumit, kata Bu Siti. Aisyah tahu ini ulah Bu Ratna. Tanpa pekerjaan, ia kesulitan bayar kos. Rina hubungi, aku dengar semuanya. Kembali padaku. Aisyah ragu karena sekarang dengan Lina. Aku butuh waktu, Rin. Konflik internal menyiksa Aisyah. Apakah ia pengkhianat? Masyarakat bilang hubungan sesama jenis salah, agama melarang, keluarga menolak. Tapi hati bilang benar. Ia ikut demo kecil komunitas LGBT, menuntut hak, tapi takut ditangkap. Di sana ia lihat orang-orang berjuang dan merasa kuat. Bapak Ahmad hubungi diam-diam, aku akan bantu kamu secara rahasia. Uang untuk kuliah. Aisyah terima, tapi dengan syarat, jangan paksa aku berubah. Bapak Ahmad setuju, tapi ini pengkhianatan terhadap keluarganya sendiri. Aisyah merasa bersalah, tapi bertahan hidup lebih penting. Rina tak terima putus, mulai sebarkan gosip di kampus. Aisyah selingkuh dengan Lina. Teman-teman menjauh, dosen memandang sinis. Aisyah dihadapkan pilihan, lawan atau sembunyi. Ia pilih lawan, posting di media sosial tentang identitasnya, meski risiko tinggi di Indonesia. Reaksi masyarakat keras.
Ancaman datang dari netizen hingga keluarga angkat yang hubungi lagi, kamu hancurkan nama kami. Aisyah takut, tapi Lina dukung. Kita bersama. Tapi apakah cukup? Suatu hari, Rina konfrontasi langsung di Kai. Kamu pilih dia daripada aku. Setelah semua yang kita lalui. Aisyah jelaskan, aku tak sengaja, Rin. Tapi aku bahagia sekarang. Rina marah, lempar gelas, pergi dengan kata-kata pedas. Kamu akan menyesal. Malam itu, Aisyah dapat pesan ancaman dari nomor tak dikenal. Lesbian seperti kamu pantas mati. Ya panik, lapor polisi, tapi polisi acuh. Di Indonesia, perlindungan lebih minim. Lina sarankan pindah kota, tapi Aisyah tolak. Aku harus hadapi ini. Bapak Ahmad tawarkan perlindungan, tinggal di Ilaku di Bogor. Aisyah terima, tapi ini berarti bergantung lagi pada orang yang meninggalkannya. Konflik moral, apakah benar menerima bantuan dari pengkhianat? Ketegangan naik saat Bu Ratna tahu tentang bantuan itu. Ia ancam cerai. Bapak Ahmad terpecah, harus pilih. Di Illa Bogor, Aisyah dan Lina tinggal sementara, dikelilingi pegunungan hijau yang kontras dengan kekacauan hati mereka. Aisyah bekerja relance online, tapi pikirannya tak tenang. Bapak Ahmad datang berkunjung, membawa makanan dan uang. Aku ingin tebus kesalahan. Aisyah makan pelan-pelan, tapi tanya, mengapa dulu tinggalkan aku? Bapak Ahmad cerita panjang. Dulu ia muda, jatuh cinta dengan Ibu Aisyah, seorang seniman miskin. Keluarga Ahmad tolak, paksa nikah dengan Bu Ratna untuk bisnis. Saat Aisyah lahir, mereka ancam bunuh bayi jika tak ditinggalkan. Aku tak punya pilihan, katanya menangis. Aisyah paham, tapi sakit. Kamu pilih uang daripada aku. Hubungan dengan Lina semakin dalam. Mereka bicara tentang mimpi buka Kaira Mahal di Jakarta. Tapi realita keras. Berita tentang penggerebekan acara membuat mereka takut. Aisyah mulai aktif di forum online berbagi cerita, inspirasi orang lain. Rina tak berhenti. Ia hubungi Bu Ratna, cerita tentang Aisyah dan Lina. Bu Ratna marah besar, datang ke Illa dengan anak-anaknya. Kamu bawa perempuan ini ke rumahku. Ini dosa. Konfrontasi hebat terjadi. Aisyah bela diri, ini hidupku. Bu Ratna ludahi, kamu bukan keluarga kami. Bapak Ahmad bela Aisyah, cukup, Ratna. Dia anakku. Pertengkaran itu berakhir dengan Bu Ratna pergi, ancam cerai. Bapak Ahmad hancur, tapi bilang pada Aisyah, aku pilih kamu kali ini. Aisyah terharu, tapi tahu ini pengorbanan besar. Anak-anak Ahmad marah pada Aisyah, anggap ia penghancur keluarga. Di tengah itu, Lina dapat tawaran kerja di Bali sebagai desainer. Aku harus pergi, sis. Tapi kamu ikut. Aisyah ragu karena baru saja dapat keluarga. Pilihan sulit, cinta atau darah. Aisyah putuskan ikut Lina, tapi sebelum pergi, ia konfrontasi Rina. Mengapa kamu hancurkan hidupku? Rina menangis, karena aku cinta kamu. Aku tak mau kehilangan. Aisyah makan, tapi bilang cinta tak paksa. Mereka berpisah sebagai teman. Di Bali, Aisyah dan Lina mulai hidup baru. Tapi masyarakat di sana juga konservatif. Mereka sembunyi tapi bahagia. Aisyah tulis buku tentang pengalamannya, anonymously. Tapi masa lalu kembali. Bapak Ahmad sakit, panggil Aisyah. Ia kembali ke Jakarta, temui ayahnya di rumah sakit. Makan aku, nak. Aisyah makan, tapi Bu Ratna masih benci. Jangan datang lagi setelah ini. Aisyah kembali ke Bali, tapi Lina curiga. Kamu masih terikat keluarga. Pertengkaran kecil, tapi Aisyah yakinkan.
Celima datang saat Aisyah dapat undangan konferensi di Jakarta. Ia jadi pembicara, cerita kisahnya. Tapi acara digerebek kelompok radikal. Kekacauan terjadi, Aisyah terluka. Di rumah sakit, Bapak Ahmad datang, meski sakit. Aku bangga padamu. Bu Ratna ikut, pelan-pelan terima. Mungkin aku salah. Aisyah sembuh, tapi trauma. Ia putuskan hidup terbuka, meski risiko. Setelah kejadian gerebek, Aisyah menjadi simbol perjuangan di Indonesia. Media liput, meski banyak negatif. Ia dapat dukungan dari komunitas internasional, tapi di rumah, tekanan tetap. Lina setia di sisi, tapi hubungan mereka diuji saat Aisyah sering bepergian untuk advokasi. Bapak Ahmad pulih dan mulai dukung terbuka. Ia donasi untuk organisasi LGBT, meski bisnisnya terganggu. Bu Ratna pelan-pelan berubah setelah baca buku Aisyah. Aku lihat perspektif lain, katanya suatu hari. Rina pindah ke luar negeri, kirim pesan Ma. Semoga bahagia. Aisyah balas, kamu juga. Hidup Aisyah sekarang penuh makna, tapi dengan harga, kehilangan priasi, ancaman konstan. Ia renungkan pilihan-pilihannya, coming out, pilih Lina, makan ayah. Semua punya konsekuensi. Di akhir perjalanan, Aisyah berdiri di pantai Bali, tangan bergandeng dengan Lina. Apa semua ini benar? Tanyanya pada angin. Apakah coming out selalu membawa kebebasan, atau justru lebih banyak penderitaan di masyarakat seperti Indonesia?